Indonesia yang ke-79 tahun ini kami isi dengan touring ke salah satu tempat yang bisa menjadi touring nostalgia bagi kami. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, apakah teman-teman sudah merasakan kemerdekaan untuk mendapatkan semua hal? Kemerdekaan dalam pendidikan, kemerdekaan dalam akses kesehatan, kemerdekaan mengakses pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan segala hal positif yang tentunya bisa berguna bagi kita sendiri dan juga berguna untuk orang lain. Halo teman-teman, baik lagi di channel gue, EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Pada touring kali ini adalah touring kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Dan gue akan riding ke salah satu tempat yang dimana gue sempat riding ke sini sekitar 11 tahun yang lalu. Perjalanan ini kami mulai dari Bekasi Timur seperti biasa. Dari kediaman kami di Bekasi Timur, kami akan mengarah ke Bogor dan melewati jalur Bogor seperti biasa juga. Dari Bekasi kami akan mengarah ke Citrep. Kemudian dari Citrep kami akan mengarah ke Jalan Raya Bogor. Setelah itu tinggal lurus saja ikutin Jalan Raya Bogor sampai kami akan tembus ke Jalan Raya Sukabumi. Mungkin teman-teman yang udah ikutin video gue pasti bakalan tahu kalau gue sudah sering perjalanan perjalanan ini. Silahkan cek aja di channel ini ya. Jadi perjalanannya udah banyak. Di Jalan Raya Sukabumi kami disambut dengan Gunung Salak yang terlihat dengan gagahnya di kejauhan. Padahal kami sudah sering banget merencanakan akan riding ke Gunung Salak, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Ada aja, kenapa nggak jadinya? Dari Jalan Raya Sukabumi teman-teman, kita akan masuk ke Cikidang. Cikidang juga seperti biasa. Mungkin teman-teman yang mau nonton video full di Cikidang ini, teman-teman bisa nonton di video yang lain ya. Yang touring ke Ciloto itu video lewati Cikidang ini cukup panjang, jadi teman-teman bisa nonton di video itu aja. Nah di video ini gue nggak akan fokus di daerah Cikidang, tapi gue akan fokus nanti di Pelabuhan Ratu, dimana gue akan ceritain bagaimana touring pertama gue dengan Nona, dengan istri gue sekitar 11 tahun yang lalu atau tahun 2013 kalau nggak salah. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pantai Citepus. Nah, gue pengen cerita teman-teman. Jadi touring pertama gue dengan Nona itu terjadi sekitar tahun 2013 pada momen Lebaran kalau nggak salah. Jadi waktu itu kami mau ke Sawarna rencananya. Dan karena kami memang itu menggunakan touring pertama kami dan yang jauh ya. Tidak persiapannya sama sekali, benar-benar nggak begitu nggak oke banget deh. Jadi kita bawa barang masih banyak. Jadi bawaan kita itu Nona bawa satu tas di belakang isinya baju dan segala macam, dan itu berat banget. Terus gua bawa satu tas isinya kamera, terus laptop gua taruh di tangki. Oh ya teman-teman, pada waktu itu kami menggunakan motor Suzuki Thunder 125 tahun 2011. Ya, itu motor pertama gua yang gua beli pakai uang gua sendiri. Jadi dari tabungan-tabungan yang gua simpen, akhirnya gua bisa kebeli motor Suzuki Thunder 125 cc. Nah, dari touring itu ternyata kami berangkat jam 4 sore apa jam 5 sore dari Bekasi teman-teman. Dan itu kami benar-benar salah perhitungan, karena mungkin teman-teman lihat sekarang di Cikidang itu udah rame ya, banyak warung, terus jalannya juga udah bagus. Nah berbeda dengan 11 tahun yang lalu teman-teman, Cikidang itu isinya masih kebon semua. Jadi jangan berharap menemukan warung-warung di perkebunan sawit atau perkebunan karet yang sekarang berada di Cikidang. Jadi di Cikidang itu kami masuk Cikidang sekitar jam 10 malam. Nah ketika kami akan belok ke Cikidang, kami sampai bertanya ke yang jaga di pertigaan itu, "Pak, ini aman nggak? Kita mau ke Pelabuhan Ratu."
bapaknya dengan mimik wajah yang agak aneh ya. Terus dibilang ya aman, cuman hati-hati aja. Nah, hati-hatinya ini kita nggak tahu nih masalahnya apa, apakah rawan karena begal, apa rawan binatang atau apa, kita nggak tahu gitu. Nah akhirnya kita masuk sekitar jam 10 malam. Ternyata jalannya gelap banget teman-teman. Dan si Nona udah ketakutan ya waktu itu, kok gelap banget, dan kita juga nggak tahu medan kan. Akhirnya kita terusin. Kita ketemu dengan Koramil akhirnya kan. Nah di Koramil itu kemudian kita nanya-nanya nih, Pak ini aman nggak kalau kita mau lanjutin. Terus Bapak Koramil, Bapak TNI-nya baik banget, dia bilang aman gitu. Nah akhirnya kita baru lanjutin lagi perjalanan kita gitu. Nah dari perjalanan yang itu terus kita terus menuju puji Tuhan nggak begitu lama kita ketemu dan tembus ke pantai selatan. Jadi begitu teman-teman. Nah akhirnya kita lurusin lagi perjalanan karena belum ada penginapan. Malam itu kita menginap di Karanghawu teman-teman. Nah setelah kita menginap di Karanghawu, keesokan harinya kita berlanjut ke arah Sawarna. Iya teman-teman, setelah hari selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Sawarna, baru kita mampir di Puncak Habibie. Itu juga kita nggak tahu tuh namanya Puncak Habibie. Akhirnya kita berhenti di situ, kemudian kita foto-foto di situ. Dan waktu itu malah belum ada itu, malah warung-warung itu masih sedikit banget di situ teman-teman. Masih enak banget, kebuka semua pemandangannya. Jadi begitu teman-teman, cerita nostalgia 11 tahun yang lalu ketika kami touring ke daerah sini. Nah setelah 11 tahun kemudian, akhirnya kami kesini lagi bersama dengan Hoho dan masih dengan motor Suzuki teman-teman. Oke teman-teman, setelah kami sempat makan mie instan biasa di Puncak Habibie terus minum es kelapa, kami melanjutkan perjalanan lagi, putar balik ke arah Ciletu. Nah kami melihat di sebelah kanan itu ada pantai yang menarik banget loh. Dia kayak dikelilingin tebing, terus lautnya bagus banget. Akhirnya kami mutusin buat belok kanan masuk ke jalan sini. Nah ini jalannya udah setengahnya dicor ya, cuma setengahnya enggak. Kalau dilihat dari atas, pantainya itu bagus banget teman-teman. Jadi lautnya biru banget. Dan kami juga nggak tahu ternyata di ujung dari jalan ini ada sebuah resort, namanya itu Ketapang Resort. Jadi dia tuh resort dengan bentuknya itu villa-villa teman-teman. Jadi dia banyak villa-villa gitu. Terus jadi satu villa itu ada yang satu kamar, ada yang 3 kamar. Dan harganya juga menurut gue sih nggak begitu mahal ya, karena dengan kita dapat pemandangan seperti ini dan bahkan kita bisa bilang ya dapat pantai pribadi di depan resortnya gitu loh. Jadi gue sih rekomen banget tempat ini, tapi gue nggak tahu villanya senyaman apa karena gue juga nggak nginep. Karena waktu kita sampai ke sana kita sempat mau nginep di sini, tapi akhirnya nggak jadi karena kita sudah booking hotel di daerah Ciletu. Nah di sini juga banyak kapal-kapal nelayan buat nangkap ikan ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya pagi-pagi kita ke sini, kita mungkin bisa beli ikan nih langsung dari nelayan gitu. Cuman sayang banget ya sebenarnya. Satu lagi masalah di Indonesia itu adalah sampah. Kalau dilihat sih sebenarnya pantainya lumayan bersih, cuman sampah-sampah bawaannya itu lumayan juga sih, nggak bersih-bersih banget gitu loh. Sayang banget ya, tempatnya bagus banget ada di sini. Nah teman-teman, di sini juga ada homestay juga yang memang berada di pinggir pantai. Jadi teman-teman yang mau nginep juga bisa banget. Ada beberapa homestay di sini yang memang bisa dipakai untuk nginep. Nih, contohnya nih yang kuning ini juga homestay. Jadi teman-teman bisa nginep di sini. Ini kayaknya malam enak deh. Karena suara ombaknya kedengeran gitu loh. Oh ya teman-teman,
pada touring 17 Agustus tahun lalu itu kami riding ke Jogja ya selama 3 hari. Berangkatnya via Pantura, kemudian tembus ke Bumiayu, terus Dendros, dan berakhir di Gunung Kidul. Kami menginap di hotel di Gunung Kidul juga di pinggir laut. Nah ketika pulang kami lewat selatan, jadi pulang-pulangnya kami nginepnya di Tasik. Tapi ini tahun ini kita nggak jauh-jauh, kita hanya riding ke daerah Sukabumi, di pantai selatan Sukabumi. Nah ini sumpah teman-teman, itu panas banget loh di sini. Kalau nggak salah ini sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu kita nyampe di sini. Nah sebelah kanan itu juga ada penginapan lagi. Nah di depan sana, nah ini penginapannya teman-teman, Ketapang Resort. Nah ini Ketapang Resort nih. Tuh sebelah kanan, jadi dia juga ada resto. Nah hari ini juga katanya villanya udah full ya, karena ada gathering. Itu yang gathering lagi main di pantai. Nah yang tadi gue bilang nih teman-teman, jadi kita dapat pantai pribadi. Jadi buat teman-teman yang mau jalan sampai ke ujung sana itu masih bisa gitu. Nah ini Nona penasaran nih, dia turun, dia mau nanya harga villanya. Udah kayak orang berantem ya, dia nggak mau naik katanya tanggung, dia mau jalan. Nah tapi saya lihat ya view-nya bagus banget loh, jadi benar-benar di depan resortnya itu adalah pantainya. Nah ini cakep banget. Oke teman-teman, setelah kita berhenti sebentar di resort Ketapang itu untuk ngeliat-liat, dan kita lanjutin lagi perjalanan kita ke Ciletu. Seperti biasa teman-teman, perjalanan ke Ciletu itu nggak pernah ngeselin sih. Jadi Ciletu ini merupakan salah satu geopark yang komplit banget. Mulai dari jalannya yang bagus, ada pantai, ada gunung, ada curug, pokoknya semuanya lengkap deh. Lengkap banget pokoknya. Seperti yang gue bilang teman-teman, riding di Ciletu ini gak pernah ngebosenin sih. Gue 1-2 bulan ini aja udah 2 kali loh ke Ciletu gitu loh. Dan memang Ciletu tuh seindah itu dan gak pernah ngebosenin. Jalannya mulus, pemandangannya bagus. Tapi selama gue ke Ciletu memang gue gak pernah explore ya, karena nggak pernah ke curugnya, terus nggak pernah ke apa aja, karena memang waktunya terbatas banget ya. Biasanya gue riding pagi nih, sampai sana kan siang, habis makan siang ya udah pulang gitu loh. Nah ini teman-teman yang Buddhis di atas, di sini juga ada wihara ya di atas itu. Jadi teman-teman yang mau ke wihara juga bisa banget ke situ. Ini kita berkendara, sebelah kanan itu adalah laut dan sebelah kiri itu tebing. Jalanannya juga mulus banget ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya, ini kita semakin mengarah ke pantai Ciletu atau Puncak Dharma, pemandangannya semakin oke banget teman-teman. Dulu waktu gue pertama kali kesini, gue tuh takjub banget dengan pemandangan ini. Jadi belok terus ketemu tiba-tiba laut gitu. Sumpah ini bagus banget. Bahkan hanya dengan riding aja kesini, nggak usah nge-explore curug, nggak usah kemana gitu juga udah oke banget sih. Jadi buat teman-teman yang dari Bekasi Jakarta gitu kesini, gue sih dari Bekasi sekitar 4 jam ya. 3-4 jam lah, itu juga udah nyantai banget.
Mungkin teman-teman udah bosan ya ngelihat video gua ke Ciletuh gitu. Pada video yang gua pulang ketika touring Jawa Barat 360 derajat, gue juga pulangnya via Ciletuh. Jadi videonya itu dari Batu Karas, gue riding ke Ciletuh, dan itu jalannya sumpah teman-teman bagus banget. Teman-teman yang mau nonton videonya bisa tonton di playlist, ada di touring Jawa Barat 360 derajat, atau linknya gue kasih di bawah ya. Oke teman-teman, setelah kita foto-foto di Pantai Ciletuh, akhirnya gue dan Nona balik ke penginapan, karena penginapannya itu sebelum sampai di Teluk Ciletuh ya teman-teman. Ya teman-teman, paling segini aja ya video kita touring 17-an nostalgia kita ke Puncak Habibie kemudian ke Ciletuh. Jadi video ini nggak begitu panjang teman-teman, yang bisa menikmati keindahan alam Sukabumi yang memang nggak pernah bikin bosan. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita lanjut lagi di video-video touring yang seru-seru lainnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video touring lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Oh ya teman-teman, selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya, karena berbahaya buat teman-teman kita di belakang maupun kita sendiri juga berbahaya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton dan salam muter-muter.